Lin, jadi kamu tuh hamil gimmick semata atau beneran? Aku nggak suka gimmick sih, memang hamil beneran saat ini. Usia berapa sekarang? 6 minggu, masih sebiji wijen. Apa yang mau kamu sampaikan sama netizen yang mungkin dulu menghina kamu, mencela kamu, tapi sekarang banyak yang ngefans. Kalau aku buat netizen, aku tidak pernah dendam dengan kalian semua karena mungkin memang kesalahanku juga sih. Dan untuk public figure yang sombong, yang berapa kali mungkin sombong sama aku atau sama netizen lain, sama temanku juga, ingat ya, tanpa netizen, tanpa kuota netizen, pengorbanan netizen, kamu itu kismin. Aku lihat video loh, kamu lagi nyapa siapa gitu, artis. Jangan Rosa itu kali. Iya, dia tuh nyanyi. Jadi waktu disapa dianya kan nyanyi. Nggak lihat ya? Nggak lihat. Oh, tapi mukamu asem. Tapi ngerasa agak ketutup nggak berita kamu sama kan beritanya Mbak R tiba-tiba dong gitu. Aduh, akhirnya Ratu apa? Queen of Garmek. Netizen tolong disclaimer dulu, aku minta maaf. Ini kalau ada yang bully aku, Kamel ngapain sih ngundang Lina Mukreje? Sebenarnya Lina udah beberapa kali minta datang ke podcast. Karena aku tertarik nonton. Iya, puji Tuhan alhamdulillah. Belum pernah aku undang, sampai akhirnya aku undang karena gini. Kalau dulu kan kasus yang kamu makan apalah segala macam tuh sampai masuk penjara, aku gak mau undang tuh. Karena itu berhubungan dengan hukum dan agama. Yes. Tapi dari tadinya aku jujur ya Lin, ini aku dulu nih pembukaan nih. Tadinya aku tuh gila nih banget loh sama kamu. Astaga. Kayak tahu gila nih gak sih? Kayak menjijikkan, digesting. Geli gitu loh. Iya. Orang opo gitu Tapi kan ngomongnya. sebelum kasus itu kita udah sering ketemu di acara. Iya, tapi aku nggak tahu di Hawaii juga pernah ketemu kan. Ya, dulu di yang beberapa lagi kali lah. tinju. Syuting bareng aja yang sama Hotman Paris pernah. Udah bertahun-tahun lalu malahan. Tapi kan kamu suka heboh sendiri. Tapi tidak pernah menoleh sama kamu. Karena yang sebelumnya jujur aku nggak ngundang karena aku bilang kan kasusnya berhubungan dengan hukum dan agama. Iya. Akhir-akhir ini aku sering nggak sengaja itu FYP TikTokku keluar lah mukamu nempel gede banget dari awalnya pacaran sama bule sampai akhirnya cerita-cerita kan kamu ngomong sendiri kan. Tapi I found out lately Lina Mukreje itu cukup menghibur karena udah nggak melakukan hal-hal yang ibaratnya kalaupun demi viral nggak melanggar hukum, nggak melanggar etika agama, norma agama. Tapi lo ya walaupun orang bilangnya orang apa sih bentuknya kayak gini apa segala macam, tapi you're making fun of yourself, Iya. which is itu kan Not hurts anybody else lah ya. exactly tidak merugikan orang lain. Ya artinya menurut aku personal branding tiap orang tuh untuk supaya orang lain melihat tuh bisa beda-beda. Iya. Oke, Lin, maaf nggak bisa kelihatan mukanya. Saya bentar. Oke, Lina gitu deh. Jadi oke, yang pertama Kamel mau tanya. Can you see me? Bisa lihat ya? Bisa dong. Lin, jadi kamu tuh hamil gimmick semata atau beneran? Aku nggak suka gimmick sih, memang hamil beneran saat ini. Hamil beneran. Beneran. Jadi kamu tuh hamil usia berapa sekarang? 6 minggu, 6 minggu. masih sebiji wijen. Oke, ini anak dari berapa banyak bapak? Berapa banyak bapak coy ya? Aku biar gini-gini gak nakal loh, maksudnya tuh gak Iya, nakal dalam arti aku tuh orangnya komit gitu kalau satu cowok. Oh, artinya Malah gini, kadang pacaran aja 5 tahun atau apa, nggak yang nakal yang gonta-ganti gitu, nggak. Satu cowok yang boleh ku kenalin sama Kak Melani waktu di acara Kak Ivan itu. jadi baju boleh kebuka, tapi enggak, Prinsip hidup kuat. enggak sembarangan bolak-balik. Celap-celup Celap-celup. bahasanya, enggak dong. Enggak. Walaupun namanya Queen of Garmek, tapi garmeknya dijaga dong. Kalau dijaga nggak mungkin bunting ya. Tapi artinya enggak sembarangan berarti ya. Enggak lah. Oke. Lu enggak malu Lin? Kan lu enggak menikah. Ini pasti pertanyaan netizen dong. Kalau aku sih ya malu pasti ada lah, namanya kita manusia. Tapi aku berpikir, karena aku pernah di penjara. Pas di penjara itu banyak orang yang kayak hamil duluan, malu sehingga sampai ngebun-bun ya. Iya. Dan aku ini kan Anaknya? aku ini orang Jawa ya. Aku percaya pas di penjara itu nggak cuman sanksi sosial, anak yang dibun-bun itu pun jadi makhluk yang mengganggu ibunya loh. Jadi kayak udah dosa, anak itu gentayangan juga loh. Coy. Nah jadi dari situ aku percaya kalau aku orang Jawa itu gak boleh melakukan hal kayak gitu. Dan memang aku udah umur 35 aku pernah ngomong, kalau 35 tahun 36 aku memang mau punya anak sih. Jadi ketika dikasih, kapan lagi harus ditolak, ini udah waktunya juga. Dan boleh lagi. Lumayan lah perbaiki keturunan, kan ini suhunya depan. Bangke gila. Tapi walaupun tidak melewati jalur pernikahan, Iya, kenapa nggak menunggu menikah dulu? aku tuh orangnya gini ya, aku tidak mau mengikuti orang lain karena aku banyak
dalam hidupku tuh aku udah melewati macam-macam. Contoh aku pernah pacaran sama cowok 5 tahun ya, nggak jadi juga nikah. Terus dapat cowok yang menjual agama, banyak bicara, manis, duitku dihabisin 400 juta juga. Jadi aku udah terlanjur kayak, aku tuh jujur ya, aku sampai tahu yang namanya make love gitu sama laki. Itu umur 24 tahun, berarti aku bisa jaga bener-bener loh awalnya. Jadi Ya basically aku nggak nakal berarti di bawah kan. 24 tahun masih perawan. Iya, terus ketemu cowok yang kayak gitu semuanya, terus bikin hidupku depres ya. 5 tahun loh membuang waktu. 400 juta dia pakai agama lah apa sampai ngebodohin aku. Akhirnya pas ketemu bule tuh di masa kayak aku keluar dari penjara kan, aku mau bahagia aja gitu. Jadi pas ketemu dia, aku nggak mikir apa yang terjadi. Jadi aku tuh tipikal orang yang menjalani, tidak aku berpikir panjang ke depannya apa. Yang penting aku happy, nyaman kayak gitu sih. Oke. Jadi walaupun hasilnya ternyata jadi hamil. Ternyata jadi hamil. Tapi ini kan maksudnya sesuatu yang sudah akan diekspektasikan dong dengan Enggak. Lo tidak Enggak, karena ekspektasi? gini, kan aku pernah cowokan 5 tahun aku gak hamil. Maksudnya aku kenal cowok kan udah berapa kali lah sebelum dia gak pernah hamil. Kupikir gak bisa juga paling hamilin gue. Nah kenapa gak pakai pelindung? Karena gak pernah hamil tadi kan. Jadi kupikir aku ini gak bakal bisa hamil. Karena aku juga pernah diramal orang ya. Kayaknya katanya mandul. Nah aku tuh membuktikan ramalan itu juga. Katanya mandul lah, coba aja kali. Aku sampai bilang sama si bule ini, kamu tau gak aku ini gak pernah hamil loh. Kalau kamu bisa hamilin aku hebat. Dan ada lucu loh hal spiritual ya. Jadi kan di Bali tuh ada melukat ya. Iya, iya. Aku tuh udah mulai cinta loh sama bule ini. Sebenarnya aku tuh tipe orang yang gak terlalu bawa perasaan, karena aku tahu cowok itu ada indikasi meninggalkan kan. Nah jadi waktu aku sama bule ini aku udah mulai sayang, padahal dia duluan yang suka. Tapi kalau bule tuh pasti Kak Melanie tahu lah culture-nya. Dia tuh tidak mudah berkata kayak lu tuh pacar gue, walaupun kita udah sama-sama suka. Oke. Nah akhirnya waktu itu aku sudah suka, terus aku melukat nih. Pas melukat itu secara spiritual aku gini, Tuhan ya, kalau misal aku hamil nih gitu, dia berarti jodohku, aku bilang. Tapi kalau misalnya aku nggak hamil, pasti udah habis gituin aku pergi, apalagi bule. Pikirku kayak gitu. Iya. Dan waktu bule itu balik, kita tuh berantem tuh berapa kali. Kita berantem cuma satu, hubungannya apa? Aku nggak bisa Kak kalau HTS. Oh kamu tuh harus jelas Harus statusnya. jelas, terserah lu nikahinnya telat, tapi gue Iya. harus pacar gitu. Karena kalau Oke. nggak pacar kita nggak bisa marah kan. Nah terus pas dia pergi tuh kita masih berdebat lagi. Yang bikin aku tuh mempertahankan ya perasaan, dia tuh kan travel sama aku hampir sebulan. Gratis loh Kak, mobil, hotel mewah, dan Endorse banyak semua kayak tuh ya? fans itu juga yang kayak kasih kita neraktir makan, uang, pokoknya dia tuh tau lah privilege-nya. Tapi dia selalu bilang, seprivilege apapun aku belum siap relation. Itu yang dia teguh omongannya berkali-kali, itu terus. Jadi kemarin gak pacaran tuh, HTS-an? Ya kalau menurut dia suka sama suka aja. Oke. Nah Iya. terus pas dia pergi Kak, aku tuh lucu banget ya, sampai aku nangis banget. Apa kata netizen ini, aku mesranya udah kayak perangko sehari 300 kali dicium. Nah terus aku tuh kaget pas dia pulang, dia itu ini loh, sayang sama aku. Beda, dia 24 jam nelpon aku. Oh walaupun udah kembali ke negaranya? Iya, terus abis Oke. itu aku langsung mikir gini, aku kayaknya hamil ini. Karena kok sayangnya dia tuh kayak suami istri ya, kita tuh kayak ngerasanya gak beda dengan yang waktu jalan-jalan. Oh. Nah terus aku muntah-muntah, aku bilang ke dia, kan kalau pas dulu waktu deket ya Kak, dia tuh ku candain aku hamil, ditunjuk-tunjuknya mukaku loh Kak. Kenapa? Ya maksudnya ini terjadi karena kamu mau hamil Oh, gitu loh, I maksudnya see. seolah-olah Iya, aku yang salah. Nah ini Iya, akhirnya aku secara dewasa ini gimana kalau misalnya aku hamil, dia langsung bilang ya udah aku mau jadi bapaknya. Oh. Terus dia jadi, anak satu-satunya, cucu satu-satunya. sorry, berarti siapa si cowokmu namanya? Luka. Luka. Berarti Luka tahu kalau kamu hamil? Tahu? Dan Luka siap untuk bertanggung jawab? Iya siap menikahi, siap bertanggung jawab. Jadi Luka akan kembali ke Jakarta? Tinggal di Bali kayaknya, tapi bolak-balik ya Jakarta Bali gitu. Dan akan sih. menikahi kamu? Iya. Jadi Lina Mukherjee Queen of Garmek akan menikah? Iya dong, akhirnya aku sold out. Dari menggatal aku sold out. Tapi tuh ngedapatin bule tuh effortnya, makanya kalau orang Indonesia kan suka gini, dapat bule. Aku tuh cowok India udah, cowok Arab udah, cowok Cina udah. Bule ini termasuk complicated yang agak susah bagi Masa? aku. Kenapa? Kalau aku kan mungkin cuma tahu Indonesia sama bule ya. Iya. Nah, kalau kamu yang udah ibarat melanglang buana ini bedanya apa sih, Lin? Kalau cowok India pertama dapat kita ya misalnya, ini mostly ya pengalamanku dan teman-temanku, dia gombalnya bakal parah. Gue tuh nggak bisa tanpa lo, gue cinta banget. Kalau lo tinggal gue bisa mati lah, kayak langsung royal uang lah apa. Ini pengalaman pribadi kamu Pengalaman ya? pribadi aku Ya. loh. Berkorbannya itu ya bener-bener kayak film India. Tapi kalau bule nggak bisa kayak gitu, dia udah nggak berkorban, sombong lagi ngerasa, ya udah kita kayak susah ngedapatin hatinya tuh. Aku sebulan tuh bener-bener berkorban deeply banget loh. Karena awalnya kan dia yang suka sama aku, dan aku nggak ngerti, maaf ya kalau udah bareng gitu belum tentu dia cinta. Oh, ya bisa jadi mau make love sama lu. Bukan nggak gitu juga sih, tapi memang bule itu kan mostly udah punya anak aja baru ngomong cinta kan bisa kayak gitu. Oh, Nggak gampang, oke. banyak kan kalau di luar negeri kan relation sampai anaknya 3 baru nikah, kayak gitu-gitu Iya,
Iya, sih. iya. Dan aku tuh yang bikin aku shock, ya Allah, si cowok ini ngomong gini, aku travel, dia kan travel di semua negara ya. Aku udah tidur sama 20 cewek. Aku jantungku, oh my god. Dan kurang ajarnya udah tidur 20 cewek. Aku nggak mau tahu, kamu harus tes HIV sekarang. Setelah udah berapa Sopo? kali jalan Dia- si Luka ini. Luka kamu suruh tes HIV? Aku yang disuruh. Lah orang dia yang tidur sama 20 perempuan kok. Aku kesel banget. Lu yang tidur sama orang, kenapa gua? Jangan-jangan dia korban Sister Hong juga. Nah itu dia. Jangan-jangan. Aku akhirnya tes HIV juga, terus aku kasih dia, akhirnya ya nggak apa-apa, dia ngasih lihat juga tes HIV-nya Dia sama. juga cek. Terus dia ngomong gini sama aku terakhir di Filipina tidur sama 5 cewek. Ya Allah, jantungku langsung astaga. Terus dia bilang gini, cewek-cewek itu nangis loh pengen jadi pacarku. Aku nggak mau relation sama orang. Sempat sombong dia waktu di Bali itu kan, kataku di Bali itu kamu nggak boleh sombong loh. Aku nggak mau ke Indonesia lagi, apalagi relation sama kamu jauh banget. Aku cewek di Meksiko aja aku tinggal. Ya kamu kalau sombong nanti kamu balik lagi. Aku bilang kayak gitu. Berarti menurut dia tuh maksudnya kamu juga belum tentu tipe aku gitu. Kalau tipe mungkin memang bukan sih. Aku tahu mantan-mantan dia tuh memang oke-oke sih. Tapi aku juga sama. Lah emang Lina gak oke, gak ngerasa Enggak, oke? kalau gini wajah dia oke, tapi secara uang nggak ada apa-apanya lah sama mantan-mantanku yang dulu. Dia aja tahu loh, mantanku mah tajir-tajir semua. Aku tuh jadi kayak ngerasa waktu aku dekat sama dia ya, aku ini kok bisa ya mau sama cowok ini. Maksudnya memang aku tertarik dengan ketampanannya dia ya. Wah, hot, oke. tampan, keren lah pokoknya. Iya, Tapi iya. kok secara materi ini apa aku nih nggak salah Kamu gitu. dibilangin apa katanya, dibilangin bule apa, bule gembel Bule lah. kere. Dia tuh suka aku bohongin loh. Kok aku dipanggil bule kere di Indonesia? Bule kere tuh ganteng, kamu tuh jangan salah paham. Berarti aku ganteng dong, sangat ganteng lagi. Terus orang-orang suka bilang icilik. Icilik itu kan Icilik apa? begituan cowok cewek. Oh oke. Nah, baby, kenapa aku dipanggil icilik? Iya. Icilik itu artinya aku lapar. Oh ya udah, dia besok live minta icilik dong. Aku tahu semua netizen. Jadi kamu bilang kere gitu dia. Iya, aku Dia panggil. gak tahu tuh Nggak artinya tahu dia. apa. Tapi kamu gak tersinggung ya? Sama siapa? Misalnya netizen bilang, oh apa namanya, ini mau bule, pantesan mau sama Lina Mukreje, bule kere. Tapi kamu kayaknya dibawa ketawa aja ya Lin. Karena aku bingung juga sih di dunia ini ya. Kalau kita cari yang sempurna kayaknya kita gak bakal bisa dapet jodoh. Karena aku udah sering dapet cowok yang punya uang, dia kasar. Oke. Terus kalau aku tuh juga udah berapa kali dapat cowok yang nantinya menurut aku ya kadang keangkuhan kita yang bikin kita gak dapet jodoh. Karena kita ngerasa kita oke. Iya, karena kita ngerasa oke. Tapi aku di Iya. sisi lain kayak Tuhan tuh pasti menemukan tuh ada alasan gitu loh. Aku ketemu dia tuh di pantai loh kalau kakak tahu. Jadi kamu ceritanya ketemunya gimana sih Lin? Jadi ini gara-gara asistenku nih Firman, aku masuk penjara. Aku ketemu bule juga di ini. Ini kerja- enggak, itu kerja- waktu makan itu kan diajak yuk makan itu. Oh diajak sama siapa? Dia juga. Akhirnya ketemu bule jadi garlit ini. Ini juga yang Jadi ngajak juga. dia 2 kali membuat hidup lenyap. Nah, ketemu bule itu ya ampun. Kamu di penjara berapa tahun sih? 2 tahun jalannya 1 tahun. Gila. Iya. Terus Tapi habis lu itu, kayaknya gak kena mental ya? aku orangnya gak pernah kena mental loh. Karena hidupku tuh dari kecil kayak dilempar sabit orang, mau mati udah pernah. Mau dibakar orang udah pernah. Aku tuh yang paling kasar-kasarnya hidup udah aku Oke, pelajarin. ceritain dulu. Siapa Lina Mukreje nih? Yang gue tahu kan tiba-tiba ada perempuan dan danannya, mohon maaf ya, menor gitu. Ini siapa sih? Tapi dia sama siapa aja nyapa tuh. Kak, ini kak. Aku emang suka nyapa orang sih. Jadi waktu apa namanya ketemu tuh kamu pokoknya nyapa Bang Hotman, nyapa aku apa segala macam. Itu gak artis aja Kak, aku memang semua kamu sapa? pengemis aja, pengamen semuanya aku sapa. Kan itu memang tutur pelajaran kita ya, maksudnya kalau kita belajar PPKN atau apa Iya. kita harus say hello ya dulu waktu aku sekolah. Jadi bukan karena aku sok kenal sih, memang aku ramah orangnya. Harus nyapa semua ya. Iya dong, Terutama kalau ada konten ya. Ya terserah ya orang itu menyapa balik atau enggak, tapi Iya, aku tidak iya, punya iya. tujuan tertentu untuk pansos loh. Bentar. Kayak aku liat video loh. Kamu lagi nyapa siapa gitu artis, terus kayak apa namanya? Ya, nyanyi. Mau nyalam apa sih? Aku liat di FYP itu apa sih? Jangan Rosa itu kali. Terus Tewaca ya? Iya dia tuh nyanyi, jadi waktu disapa dianya kan nyanyi. Nggak lihat ya? Nggak lihat. Oh. Tapi udah senyum sih, tapi namanya dia nyanyi dia mau ngapain Iya, kan? iya, iya. Dan banyak orang juga di situ, ada Kiki Saputri di sebelahku. Oh. Nggak, walaupun ada Kiki juga nggak disapa yang sama Karosanya kan nyanyi. Karena lagi fokus ya. Iya. Tapi mukamu asem. Ah itu suka diedit kadang Asanti aja nyiumin aku kayak gini Oh. sampai 10 juta yang nonton, katanya Asantinya kayak pernah nunjuk aku gini, kamu makan, padahal Asanti itu nyuruh aku makan. Oh, alah. Kata netizen ngusir aku. Oh. Kan kita yang merasakan di situ. Iya, iya, Aku iya, tahu ada beberapa artis yang memang kayak sombong gitu, tapi kalau untuk Rosa enggak lah, aku udah sering ketemu. Masa? Kamu tapi tahu ya bisa sense kalau ketemu Tahu sama lah. artis kan Lina selalu, "Hai kakak, ini apa segala macam." Tahu kalau kayak Termasuk kayak Kak Melani dong.
Pilih-pilih loh. Nggak gampang loh bisa ah. deket sama seorang Melanie. Masa Walaupun sih, Bo? ramah, pemilih loh orangnya. Masa? Iyalah aku bisa lihat Bisa loh. gimana? Aku pas ketemu kamu pertama Iya, gitu. walaupun bisa akrab atau apa, tapi kalau untuk jadi temannya terpilih-pilih, nggak Ya semua iya bisa. dong, temen tuh harus kita pilih Ada beberapa kan. artis tuh kayak gini misalnya kan kita Iya. ketemu ya, ya ada seneng kalau kita lagi viral, tapi kan cara ngelihatnya kita kayak mungkin pakaian kita atau apa dia tuh bener-bener full ngelihatnya kayak Iya. bukan level gue, aku tuh bisa paham kayak gitu. Karena aku Bisa tuh ada sixth sense, sense. jadi aku tuh bisa ngerasain. Contoh ya, aku kalau ketemu Ivan Gunawan, aku tuh seneng orang ini baik. Aku punya feeling yang seneng aja. Iya, iya. Ini orang pasti bener-bener baik banget ya. Misalnya kayak Maya Estianty. Aku punya feeling beberapa artis yang aku senengnya itu sampai ke dalam hati gitu loh. Karena ngelihat kamu tuh menerima kamu apa adanya Kayak Iya. gitu. Nah, ya. Tapi Kak Melanie basically juga penolong orang, cuman harus bisa ngambil hatinya. I'm not say baik loh, Iya, tapi iya, orangnya iya. itu untuk didapetinnya ya kan orang tuh ada beberapa yang memang susah. Oh bisa untuk baca di-touch. karakter orang Bisa ya? dong. Oh, coba baca lagi. Tapi kalau udah kakak cocok, kakak itu penolong banget loh. Masalah orang itu kakak Iya. nggak akan segan-segan supporting kayak gitu sih. Aduh, pinter loh Lina ini. Tapi galak loh Lin, aku tuh. Iya ceplos-ceplos. Nggak mau Ceplas-ceplos, basa-basi iya. kan. Apa namanya? Berarti ada pernah kamu lagi kayak sapa-sapa segala macam terus dicuekin artis tuh ada banyak. Ya ada lah pasti ya, kalau yang bukan dicuekin juga sih, tapi kayak mereka tuh pasti tipe-tipenya yang lu siapa kayak gitu-gitu lah ada. Kan aku kan di entertain ketemu artis-artis syuting tuh udah 15 tahun. Iya, iya, Jadi iya. aku tahu lah beberapa. Ya memang notabene artis itu dibayar besar dengan orang atau brand. Yang bisa menguntungkan dia lah, kalau nggak menguntungkan buat apa, pasti pikirnya gitu kan. Ya jadi aku bisa maklum apa yang aku untungkan dari aku gitu. Iya, Jadi iya, aku iya. juga nggak judge gitu. Terus capek, dia Iya, harus ketemu iya. jutaan orang loh. Oke. Nggak mungkin dia akan melayani terus menerus. Jadi kita harus berpikir positif. Dia tuh capek gitu aja. Nice. Tapi satu hal yang gua impress apa dari lu tuh adalah lu tuh orangnya tebel muka Iya, iya. dan nggak gampang menyerah. Karena ya udah masuk penjara, ya kan, balik lagi, ya kan, muncul lagi, konten lagi gitu, dan berusaha untuk mencari konsep yang lain gitu loh. Nah, kalaupun dicuekin sama teman-teman artis apa segala macam, atau ada kan yang ngeliat, ini siapa sih aneh banget, ih dandanannya. Ada kan pasti mungkin nggak ngomong tapi dari mukanya gitu Iya, loh. iya. Tapi gimana kamu kok tetap bisa nggak gampang ngedrop, nggak gampang down, nggak gampang kena mental? Enggak, aku kan dulu pernah kerja di bank swasta ya, aku marketing ya. Dan aku suka nelponin artis loh sejak di bank Suara itu. apa? Jadi aku tuh dari kerja di situ aja gimana kasarnya artis atau pejabat atau apa, aku udah sering menerima. Jadi gini, Wow. salah satu kunci orang sukses adalah marketing orang terkaya di dunia. Marketing itu udah pasti dicaci, dimaki, dihina. Gue nggak mau produk lo lagi nawar. Nah sama kayak kita, kalau kita mau sukses, kalau kita dicuekin artinya apa? Suatu saat buktiin ke orang yang nyuekin, kita harus lebih sukses untuk barometer ketika kita lagi down. Nah jadi kalau misalnya kayak bisnis, kan aku juga ada lah small bisnis. Aku lagi hancur atau kayak view aku misalnya. Tapi puji syukur selama ini view aku gak pernah rendah ya. Iya. Dapat attention dari masyarakat. Aku sebenarnya kalau dicuekin artis ada sedih ya sedikit. Tapi aku lebih sedih kalau dicuekin netizen. Karena aku makan jujur dari kuota netizen. Makanya aku tidak pernah membalas mereka. Aku lebih butuh netizen daripada artis. Karena gak akan ada artis kalau gak ada netizen. Bagus. Itu suara. Jujur, sebenarnya banyak orang ngerasa gitu tapi nggak mau mengakui aja. Iya. Jadi kalau kamu dicuekin artis, ya wes lah. Justru artis itu yang akan rugi nyuekin aku. Karena kalau aku review jujur, artis sombong orang itu nggak mau. Aku nge-review ya salon, restoran, misalnya ini nggak bagus apa, besoknya nggak laku loh. Masa? Jadi kalau artis itu sampai ku review, ini sombong. Sebenarnya ada sih beberapa. Aku bisa loh ngomong jujur. Pernah review artis? Kalau India sering. Oh di India kan lo kamu sering. Iya, Nggak, tapi kalau Indonesia agak berat ya, karena kan Iya. akan menjadi kontroversi. Karena kita benar-benar. ketemunya juga nanti ketemu lagi gitu. Dan kalau aku gini ya, aku nandain nih artis ya, ketemu aku sombong. Aku bisa pakai cara supaya besoknya baik. Gimana Contoh gini misalnya ya, si artis ini sombong temenan sama sahabatku. Oke. Nanti gimana kalau aku mau dekat sama dia, tapi ya Iya, aku iya. bilang ke sahabatku, kenalin dong. Nah lewat sahabatku ini dia Iya. bisa deket. Oh. Atau pakai cara-cara apalah. Tapi kalau aku mau, tapi kalau aku nandain, males siapa lo ya, aku nggak lagi sih. Oke. Kalau gitu review gak usah sebut nama. Artis yang kamu sapa tapi nggak ibaratnya nggak jebol deh, nggak mau say hi sama kamu balik gitu. Tapi jangan sebut namanya. Iya. Misalnya penyanyi atau presenter atau apa yang maksudnya gini, bukannya sombong tapi kayak kamu udah nyapa tapi kayaknya nggak jebol-jebol nih, lo udah Iya, say hi iya, sama iya. dia gitu. Ada nggak? Aku belum pernah nggak jebol sih. Semua jebol Selalu akhirnya? jebol, tapi ya misalnya gini, Kak aku mau foto dong gitu, dia langsung kayak gitu. Tapi tetap dilakuin. Aku pernah ya dulu sebelum maksudnya aku dikenal orang, aku pernah ke mall nih. Ada pasangan ya, suami istri dia tuh. Terus dia tuh berdiri kan di mall gitu. Terus aku tuh kan orang kampung ya, kalau lihat artis itu ya ampun, aku foto ya. Ih, apaan sih katanya. Terus yang suami juga, ih apaan sih? Ya ampun, boleh foto nggak? Aku tuh dengan polosnya kayak gitu.
kayak dia terpaksa ngasih, tapi dia tuh kalau di medsos kayak orang yang paling ramah sama orang. Aku langsung ngebatin gini, apa segini rendahnya ya aku, apa miskin banget ya, yang kayak sedih. Nggak lama jeda aku sampai ngebatin karena aku sedih banget ya. Orang itu cerai langsung berkasus, langsung dibalas Masa? Tuhan. Iya. Tapi dandananmu udah begini dulu ngajak Ya foto. enggak juga, tapi udah kerja di bank juga lah, nggak gembel-gembel banget sih. Kan di GI, di mall-mall ternama ya nggak ini juga sih. Gue jadi nyari siapa nih? Oh. Iya, tapi maaf loh, aku walaupun di Indonesia mungkin ada orang kayak cuek atau apa, aku kalau di Malaysia atau di Singapura orang selalu bilang gini loh. Orang kan pikir aku orang India sometimes ya kalau kita bahasa Inggris atau apa, aku nggak pernah dikira orang nggak punya uang loh. Contoh aku bisa tembus ketemu artis Bollywood semua orang ngira aku punya uang. Cuman mesti kalau di Indonesia kan beberapa terlalu, tapi kalau di luar aku nggak pernah dipandang yang kayak ini beneran. Modalnya apa? PD? Enggak juga, biasa Modalnya aja. apa? Ya, Kalau kamu bisa ketemu sama artis-artis itu? ya aku cari connection sih. Link. Link. Oh. Ya sama kayak kita di entertainment kan kita bisa masuk TV atau apa ya, cari link, cari Oke. ini ya sama di Bollywood Oke, juga. ini Kamel mewakili pertanyaan netizen ya. Lin? Nggak boleh no hard feeling ya. Ini benar-benar pertanyaan netizen. No. Ini dandanan ini memang sengaja dibuat Lina Mukreje ini sebagai personal branding jualan kamu supaya kamu berbeda dan mendapatkan perhatian dari netizen. Iya. Atau memang ini cara dandan kamu apa adanya, memang kamu sukanya begini. Aku sukanya begini sih. Blush on emang suka sepink itu. Make upnya emang suka begini. Iya. Emang maksudnya ini bukan gimmick. Ada kan orang yang bikin gimmick supaya orang hari gini kan supaya dapat perhatian viral tuh Iya. macam-macam ya gitu. Ya bebas-bebas aja. Tapi emang this is the way you are. Iya, just the way I am. Bukan dari packaging yang memang dibentuk untuk supaya jualannya lebih gampang. Aku nggak suka copy orang sih. Sebenarnya kalau aku mau aku bisa cari stylist, aku bisa cari, tapi nggak mau aku. Aku merasa gini loh, aku tuh di dunia ini harus cari validasi atau aku bermanfaat buat orang lain. Jadi tujuanku hidup itu, purpose aku sebelum meninggal nanti, aku harus banyak dikenang orang, banyak yang aku lakukan perbuatan yang baik pada orang yang nggak perlu orang tahu gitu loh. Misalnya contoh ya, impianku kayak aku punya 1.000 karyawan, 2.000 karyawan. Jadi kalau aku mempekerjakan orang sehingga nanti karyawan itu bisa nyekolahkan anak-anaknya, itu lebih validasi itu daripada aku harus kayak gue pakai branded ya, gue pakai ini. Apalagi aku pas di penjara, orang bisa ngebersihin kita ya, kayak jadi pekerja kita jadi bayar 100.000 tuh luar biasa loh. 5.000 luar biasa. Semenjak itu aku tidak mau lagi pamer, aku tidak mau lagi membahas yang namanya harta atau kecantikan atau apapun ya. Pokoknya aku seperti ini. Aku nggak peduli orang lain akan bilang lu tuh norak, lu tuh kampungan. Yang penting kita tuh kalau hidup kita jangan pernah mengcopy orang lain. Jadi emang stylenya begini. Tapi kan kalau dibilang jelek kamu malah jelek. Sebenarnya Linda kan cantik. Cuma kan emang dandanannya jadi bikin pipinya pink Kayaknya banget everyone misalnya. beautiful tergantung ini ya. Aku aja kalau lihat Kak Melani aja aku salut loh dengan kepintaran kakak. Masa sih? Karena aku udah ngikutin lama dari kakak di TV dulu kan. Thank you, Dari thank jadi you, host Lina. apa. Iya. Gini loh, kalau cantik orang bisa operasi Iya, loh. betul. Tapi kalau cara ngomongnya bagus, public speakingnya bagus, Kak Melani kan the one di Indonesia yang dipunya artis loh. Aku mau ngomong loh. bisa Tadi aja aja sifat Bumi kakak ini. yang agak-agak cuek aja sama orang, aku jujur. Aku Iya, kalau ngomong mah iya. jujur. Jadi aku Iya. tuh suka public speaking kakak. Makanya kalau Lina mau kerja public speakingnya bagus ya, kakak maksudnya inspirasi aku kalau ngomong tuh enak gitu loh di TV. Itu oke, aku that's suka. good, iya. Jadi kalau kakak bilang aku cantik atau enggak, sebenarnya kalau cantik itu ya kita bisa bilang semua wanita itu punya keunikan masing-masing Iya, sih kayak iya. gitu. Dan berarti ini kamu menemukan style gaya kamu sendiri. Iya. Kamu racik sendiri. Dari dulu kayak gini Rambutnya mau coklat, terus misalnya bulu matanya pengen sih. Panjang bulu mata. bulu matanya mau panjang gitu. Pokoknya ini semua racikan kamu sendiri. Iya. Oke. Terus kalau ini Lin, ini pokoknya semua pertanyaan. Pokoknya nggak hard feeling intinya aku. Iya. Kalau kamu tuh pakai baju apa di pantai, Iya. itu emang konsepmu supaya viral atau emang kamu pengen nyamannya gitu? Misalnya pakai baju renang, puter-puter, kayak kamu apa? Kayak sengaja supaya ini supaya viral nih kayaknya nih. Ya kalau mau viral sih pastilah. Kalau viral kan endorse-nya banyak. Tapi aku mikirnya gini sih. Karena cewek-cewek zaman sekarang tuh suka mau kurus ya. Maksudnya orang tuh selalu Iya. kayak mindsetnya dia yang cantik yang kurus. Iya, iya. Tapi kalau aku beda lagi. Aku selalu berpikir yang penting mental kalian sehat. Nggak semua orang kurus tuh punya nice. mental baik loh. Iya, iya. Dan ada orang yang berlomba-lomba kecantikan sampai akhirnya maaf ya kadang-kadang ngelakuin jadi simpanan, Iya. jual diri, ngelakuin Iya. hal-hal apapun. Aku selalu bilang kita tuh cantik nggak mesti harus yang langsing banget, pakai branded banget. Otak kita ini loh yang harus dibentuk yang lebih bagus ya gitu sih. Jadi kalau kamu pakai baju yang misalnya payudaranya tumpah meruah terus berangkat kemana-mana, emang itu kamu. Karena menurut aku kamu tuh pinter. Pasti sesuatu yang kamu post tuh ada Rame, pemikiran di rame. baliknya. Kamu tahu ini akan rame. I'm sure kamu tuh konseptor sebenarnya. Tapi kalau nggak di juga otak loh gue. Kak, aku buang angin aja pernah 45 juta loh. Cuman akunku kan suka hilang. Apanya? Buang angin kayak Iya, kentut iya, gitu iya. sampai 45 juta loh yang Iya, nonton. tetap walaupun maksudnya, iya. it's just buang angin, tapi kan itu sesuatu ide yang gak semua orang Aku bisa. random loh. Firman random nggak aku? Tanya dia. Aku tuh orangnya nggak pernah berpikir
Justru Kak, dulu aku pernah obsesi viral, obsesi kayak pengen ngetop, itu malah nggak terjadi loh. Kalau kita kayak mengalir aja kayak dapat jodoh ya. Iya, Aku iya. udah ke Singapura, aku udah ke Dubai, aku udah kemana-mana, Nggak dapet bahkan sampai malahan. dapat tas yang ratusan juta, nggak jodoh juga. Iya. Jadi gini, mau kaya, mau terkenal, mau apapun, kalau nggak ada destiny, nggak ada takdirnya tuh nggak bisa. Nggak terjadi Nggak ya? terjadi kalau nggak Iya. ada jalan hidupnya. Betul. Makanya buat kalian semua yang nonton, ya kita tuh kalau hidup jalani aja, jangan terlalu obses dengan hidup yang berlebih. Justru dulu pada saat kamu obsesi pengen masuk TV, pengen Ah, jadi viral, nggak kejadian? Nggak kejadian sama sekali, udah sampai aku tuh kalau satu konten berani bayar 25 juta loh, kan cowokku lagi tajir-tajirnya dulu ya, nggak bisa tuh. Sekarang aku yang apa adanya, kayak makan cuman mungkin pakai ceker yang murah, ikan asin. Kadang masyarakat Indonesia tuh lebih suka orang yang apa adanya Malah sih. seneng ya, Malah gitu. seneng, ini orang lucu kayak gitu-gitu Oke, sih. apa yang akhirnya kamu temukan saat kamu di penjara? Tampaknya ada sesuatu yang berbeda sama kamu. Walaupun orang bilang, ih geli banget nih Queen of Garmek. Tapi how the way you making fun of yourself, pada akhirnya you're being honest. Jujur sama apa adanya diri aku. Tapi akhirnya kayaknya masyarakat justru terhibur tuh. Aku kan di sana itu ngelihat orang banyak kasus yang maaf ya, kadang-kadang orang nggak pantas di penjara loh. Kayak misalnya menurut aku ya, aku kan mempelajari loh. Jadi karena nggak ada kerjaan, aku nih jiwa manusianya kan besar ya. Jadi aku langsung pelajari semua kasus. Kok banyak orang yang kadang-kadang kasusnya nggak sesuai. Misal dia tuh cuman nyuri ya, kayak misalnya ngekos gitu, kayak barang-barang kayu cuman 100.000, di penjaranya 2 tahun. Anaknya harus dia sampai jual loh, karena nggak ada yang ngurus. Terus abis itu ada orang yang nggak tahu, ada tiba-tiba barang di rumahnya narkoba yang dia nggak tahu, dia masuk penjara. Pokoknya aku pahami cerita seumur hidup hukumannya. Setelah itu aku kayaknya pengen bikin orang seneng. Jadi ketika aku keluar di penjara, aku tuh nggak mau lagi mikirin harta yang terlalu berlebih. Tapi namanya hidup ya butuh harta, masih bernafas. Tapi yang aku punya itu ya sekedar untuk bisa aku bahagia lah. Orang di sekitarku juga happy. Terus aku harus buat orang seneng, nggak boleh nyenggol orang, nyakitin orang, punya musuh. Itu yang Very aku pelajari sih. Oke, Amel tanya sekarang, nggak mau nyenggol orang, nggak mau punya musuh. Iya. Padahal kita harus akui bahwa kalau nyenggol orang biasanya lebih viral, Iya, lebih iya. gampang viral. Iya, iya, sorry. pasti dong. Ya, kenapa pada akhirnya Lina memilih untuk gua ke diri gue sendiri aja deh? Tapi emang aku nggak suka nyenggol orang sih dari dulu. Oh, Cuman sekali sih ada netizen salah paham dulu, ada artis yang ditanya cantikan mana artis ini sama artis India. Oh, Aku lu bilang sebut. cantikan artis India. Sebenarnya aku tuh dalam hatiku nggak nyenggol dia sih. jadi berarti dari awal dulu kamu tuh mulai dunia entertainment nggak Nggak pernah suka mau sih kalau kayak nyenggol gitu-gitu. orang. Malah artis India ya aku senggol kalau itu, maksudnya memang aku bukan nyenggol juga sih, ngasih tahu kalau ini tuh memang sombong apa gitu ya. Maksudnya Iya, lebih aku iya. senggol tuh artinya aku lebih membahas ya. Iya, Kalau iya. kalau orang-orang di sini nggak berani sih. Nggak mau punya musuh ya? Ih, nggak punya musuh aja kadang-kadang hidup kita tuh kayak ada yang berusaha mau matikan kita loh. Apalagi kalau kita nyenggolin orang udah nggak bakal Iya. tenang hidup. Mungkin nggak di kita, kalau keluarga kita. Aku pernah belajar satu hal gini Kak. Jadi temanku tuh bapaknya suka nangkapin ular. Kerjaannya dia ya mungkin namanya cari makan, nggak ada pilihan itu mungkin ya. Tapi anaknya dia kan temenan sama aku ya. Anaknya dipatok ular mati loh, meninggal. Aku dari situ belajar, apa yang kamu dapat pasti nggak jauh dari situ. Karma ya? Karma itu ada loh. Apapun agamanya Aku pernah ya? pacaran sama suami orang, akhirnya pacarku itu menyelingkuhi juga, akunya diselingkuhi. Jadi segala sesuatu yang kita dapat tidak benar akan kembali tidak benar juga. Apapun kepercayaannya. Apapun itu. Ya berarti lo nanam jagung, lo gak bisa expect lo bisa Iya. dapetin stroberi. Yes. Ya orang namanya jagung gitu ya Iya, kan. jadi karma Oke. kebaikan tuh penting loh. Oke. Kan pas di penjara aku bisa ngerasain loh Kak, kayak mati suri. Iya. Apa tuh? Artinya orang di penjara itu kalau jahat bisa digebukin loh di penjara. Bisa dijahatin orang loh di sana. Jadi karma apa yang dia lakuin di luar terjadi di dalam Aku di penjara. sana 1 bulan pernah dikasih orang 8 juta uang yang orang gak kenal. Hah, dari Jadi mana Lin? aku ngefans suka apa, dikirimin makanan, ini itu baju. Banyak loh sayang-sayang sama aku orang gak dikenal. Wow. Dari situ aku selalu yakin, oh berbuat baik. Makanya Kak, tadi Kakak tanya aku kan, lu sok kenal ya nyapa orang, nyapa ini. Orang nggak tahu loh kalau di penjara itu ketika kita suka nyapa orang, di sana di penjara kita disapain orang juga. Jadi maksudnya disapain? Ya orang tuh jadi kayak, Lina mau kerja kayak gitu loh. Artinya iya, apa yang iya. kita perbuat baik di sini tuh ternyata mati tuh ada balasannya nanti. Aku percaya itu, Kamu kematian percaya tuh ada. itu? Oke. Saat bikin konten, apa kata-kata netizen yang paling jahat yang pernah diomongin ke Lina? Karena kan sekarang kita bisa langsung baca semua komen. Justru aku malah udah gak ngerasain kesakitan. Kalau zaman dulu ada. Contoh misalnya gini, kamu pernah yang gugurin kandungan itu ya agak sakit dulu ya. Tapi sekarang aku udah tidak ada yang menyakitkan apapun kata orang. Misalnya yang paling sering deh, apa deh gitu misalnya, yang udah nggak masuk lagi di hati kamu. Tapi suka keluar di lapak komen gitu. Nggak ada sudah. Sekarang Cuman udah. gini sih, misal aku ada yang kayak kesel tuh misalnya gini, contohnya tadi ketemu Asanti kan. Asanti tuh nggak sombong tapi viral dibilang sombong. Aku tuh Oke. suka nggak enak sama si artisnya gitu loh. Oh. Maksudnya kan
iya aku tuh dikatain kayak gini gitu loh. Paling itu Salah agak paham kan itu mah. jadi kayak sebel, maksudnya tuh kayak netizen itu tega banget ngomong yang enggak dilihat di situ. Kan Bunda Asantinya jadi jelek namanya, kayak dulu aku pernah diundang podcast ya. Oh ditaruh di garasi, di teras, padahal enggak loh, di dalam rumahnya. Nah kayak gitu-gitu sih aku kurang senengnya itu aja. Oke. Tapi kok dikatain yang misalnya kayak orang nggak punya adab lah, nggak tahu diri, misalnya mantan napi Iya. apapun aku tidak peduli sama sekali. Body shaming masih banyak Banyak lah. sampai sekarang. Lu tuh udah kayak punya anak 10, lu itu nggak cantik sama sekali, pede banget, orang terpede di dunia banyak, tapi aku tuh ya aku like aja, malah tak kasih love. Orang yang benci nggak boleh kita balas benci. Jadi udah nggak mempan di hati kamu Nggak gitu ada, ya? karena Iya, sudah iya, iya. kesakitan hidup udah aku rasain semua loh. Jadi udah nggak bisa lagi. Udah pernah di titik udah paling rendah gitu ibaratnya ya, waktu pada saat di penjara. Apalagi berarti. ini mau jadi mother ya, jadi aku lebih kayak hati-hati banget sih. Kan banyak orang yang bilang setelah kemarin sama bule gitu kan bikin apa konten apa segala macam, terus bulenya cabut, ada yang bilang mampus lo, syukurin lo. Aku juga kalau Ditinggalin ditinggal lo. dia juga berani hidup sendiri. Nah, terus kan ada yang mikir gini, jangan-jangan nih hamilnya bikin gimmick lagi supaya Settingan. panjang gitu. Padahal aku gak pernah lo settingan. Jadi ini enggak. Jadi bisa garansi bahwa bentar lagi Lina akan makin gede nih perutnya. Iya gede ini. Enggak diisi bantal kan? Enggak lah. Ngapain sih kita settingan? Ada loh, tapi di film yang bener-bener emang akhirnya udah kejebak sama settingan sendiri. Masa akhirnya pakai bantal. Jadi terus kayak akhirnya mau senam hamil apa segala macam, Serius? bantalnya gelinding ke bawah gitu loh. Jangan sampai kau. Enggak lah, aku cari apa coba? Kalau misalnya kayak gitu Ya, orang kan nggak ada macam-macam sebenarnya. engagement, Enggak dong. everything. Tahu nggak kalau kita kebiasaan membohongin orang kayak gitu, nggak bakal lama kayak gitu. Settingan tuh ada batasnya loh. Iya dong, benar. Pasti orang ada kok artis yang sering settingan pada akhirnya orang nggak percaya lagi. Contoh gini ya, aku ini Iya, kan iya. settingan. Besoknya aku jatuh di tangga nggak usah ditolong di settingan. Iya, orang Nah, jadi udah gak percaya lagi. nggak mau aku. Iya, iya. Nah, Lin, ini berarti sekarang apa yang dirasain? Muntah-muntah atau apa? Muntah-muntah, kram. Ini tadi aja mau kesini muntah-muntah loh. Tadi pas nunggu di bawah, "Aduh, jangan lama dong, mual lagi." Tapi anakku ini pinter loh. Jadi kemarin ada acara Ria Ricis apa segala macam kayak kakak ini Oh, podcast kemarin ya. hari Minggu ya ulang tahun? Enggak, maksudnya tuh Iya. gini, ketika kayak lagi podcast atau syuting dia Dia nggak nggak- muntah. oh, Wah ini mau iya. jadi star ini, berarti dia ngerti. Terus aku bilang gini kan kayak, tapi bapaknya tuh juga sweet loh. Sehari nyanyiin 24 jam berapa kali nyanyiin terus. Terus kayak ngirimin video pakai bahasa Indonesia, dia mulai belajar, "Anak jangan nakal dong, nanti mami kamu nggak happy. Not happy your mami, makan kayak gitu." Terus kalau aku tuh udah kayak yang mules banget, sakit perut apa segala macam sampai mau ke dokter ya. Kadang pas ditelepon dia langsung tenang loh. Wah, anakmu lebih cinta kamu daripada aku. Dia tahu banget loh fathernya. Nih, ada juga yang bilang katanya gini, Lina Mukherjee kan hamil. Terus tiba-tiba berita Lina Mukherjee hamil ini ketutup sama kehamilan dari Mbak R dan juga kasus DJ Panda. Ada yang bilang gitu juga. What do you think? Tapi sebenarnya kemarin Kak Rachel V-nya itu pernah nge-DM aku loh, malah sebelum itu. Bilang Malah mau podcast barengan sebenarnya, cuman karena ada itu nggak jadi. Ya aku aja kemarin ketemu orang-orang, "Kamu hamil sama DJ," digitu-gituin. Enggak lah, aku ya pokoknya intinya gini sih sebenarnya, kalau untuk orang hamil tuh aku kan suka disama-samakan. Iya, Kita harus saling support lah sesama wanita ya. Tapi ngerasa agak ketutup gak berita kamu sama kan beritanya Mbak R tiba-tiba dung gitu. Enggak lah, masih dikait-kaitkan terus aku. Ya tapi aku bilang aku mah ya kalau aku tuh melihatnya gini ya, kalau si Mbak R-nya ini hamil ya, aku tuh ada kasihan loh kalau udah dibully orang. Artinya gini, orang hamil tuh sensitif kan. Iya. Kita kasihan, masih mending dia tidak menggugurkan sih. Kalau menggugurkan tuh juga lebih parah kan, Lebih malu double lagi jadi dong. setidaknya dia tuh responsibility sih seperti Oke. itu. Ya, tapi kamu gak ngerasa bahwa ini udah ada gimmick gua nih, tiba-tiba ketutup nih. DJ Panda datang, Mbak R datang. tapi Temen gue ini. tapi lucu loh, aku waktu ada kasus itu ya, se-Indonesia ngebully aku, bahkan temanku tuh nge-DM aku, ngechat aku nggak mau temenan sama kamu lagi. Kenapa? Tapi pas aku hamil ini nggak dihujat sama sekali, walaupun ada beberapa ya sedikit. Lebih nggak sabar aku melahirkan loh. Sampai aku di give yang tadi aku cerita sehari 20 juta, 15 Oh, coba juta. ceritain. Kamu kalau live di TikTok katanya gift-nya gede-gede banget. Gede-gede banget, tapi semenjak hamil ini. Oh. Iya, jadi setiap hari mereka mau tahu anak kamu hari ini maunya makan apa. Aku cerita ikan asin ini, sampai ditransferin duit loh orang-orang kaya. Ini untuk beli susu apa. Padahal aku tidak mendrama atau mencerita, aku susah. Paling gede pernah dikasih gift berapa di TikTok? 25 juta sehari. Iya loh. Tiap hari paling kecil 5 juta sampai sekarang. Pokoknya semua ngasih, mereka tuh sampai ngasih nama loh, anti garlit. Jadi segitu dicintai, sampai artis-artis kemarin ada acara itu ya, Iya. "Kamu hamil ya kayak gini-gini sama bule," kayak gitu. Aku berkah loh ketemu bule itu juga, walaupun orang bilang Iya. dia bule kere, Tapi tapi tetep viralnya aja, juga iya. lebih dan ini- Ngangkat ya? ngangkat juga dan punya anak ini yang anak bule kayak gitu ya. Iya, iya. Seneng dong nih. Pasti cute nanti.
Misinya sama gue. Katanya perbaikan keturunan. Diomelin loh, nggak boleh, banyak yang bilang katanya, Kak jangan suka bilang perbaikan keturunan seolah-olah tuh kayak merendahkan ras kita. Iya, nggak Ya bisa. enggak Toyo, ini kan cuma jokes-jokes aja Toyo. Ya terus aku paling kesel lagi gini, bule itu seleranya kayak lu ya, seolah-olah yang kita jelek gitu ya. Iya. Oh no, bule itu juga dia manusia loh, dia tuh suka pasti karena orangnya punya kualitas kredibilitas yang dapat pertimbangan dari dia. Iya. Dia kan udah travel kemana-mana, orang satu negara aja 5 cewek, ibaratnya kalau dia memang ini, juga pasti ada perhitungan dari mereka yang nyaman sih pastinya. Oke, kalau bikin konten, konten apa yang setiap hari selalu Lina lakuin? Konten. Ngomong atau makan atau apa sekarang? Karena gini, aku terpacu dari gaji Facebook ya. Facebook ini kan bisa 100 juta sebulan, 150 bisa 200. Aku ngonten sehari bisa 20 loh. Jadi cerita aku tuh selalu relate terhadap kehidupan yang aku sering kayak misalnya orang sekitarku, terus aku kayak gitu-gitu. Aku cuma menyemangati orang loh. Kayak misalnya contoh ya, orang tuh suka ngeluh, gajiku tuh UMR kan. Oh pasti patokannya pengusaha, terus aku cerita pengusaha itu juga stres loh, tiap hari harus cari investor, cari gimana dagangannya laku. Jadi kalau UMR itu misalnya merasa rendah kayak aku pernah, ya kamu harus cari relasi juga supaya kamu tuh bisa bertahan dengan gaji seperti itu kayak gitu. Nah, kamu kan banyak yang ngobrol kan, kontennya kan. Iya. Biasanya ide-ide obrolan topik itu kamu cari dari mana, Lin? Karena aku tuh orangnya suka belajar ya. Contoh gini, kayak Facebook dapat gaji nggak ada yang ngajarin, TikTok bisa ada sedikit monetize, ini tuh juga nggak ada yang ngajarin. Pokoknya aku tuh selalu belajar media sosial, makanya aku selalu ngomel sama asistenku, ini kan Gen Z ya, kartun mulu dilihat. Aku selalu bilang kayak gini, kamu harus bisa medsos. Iya. Kalau aku gajinya lebih, kamu yang menikmati. Iya Kalau dong, kamu main kartun terus, masa umur kamu dengan muda kalah sama aku yang udah tua, aku bilang kayak gitu. Kalau masih muda tuh harus lebih pintar daripada aku. Aku usia segini boleh tanding sama kamu loh ilmunya. Betul. Aku perbankan bisa, penerbangan bisa, apapun bisa. Ya jadi gini, kalau kita tuh dikasih otak, Bangga gitu. Penerbangan. penerbangan aku pernah juga loh. Mantep loh, Lina, Habis aku ini. pernah di Garuda Food juga, di semua banyak lah perusahaan besar aku pegang gitu. Jadi sampai sebulan aku di endorse 25 produk loh gede-gede. Queen of Garment ini loh. Nah? Queen of Garment. Iya. jadi kalau di Jakarta nggak pintar kamu nggak akan bisa Nggak kecuali bisa, jual betul. diri. Dah. Betul. Itu bagus. Di Jakarta, ulang. Itu bagus. Bener loh, di Jakarta kalau kamu nggak pinter atau kamu terlahir anak orang kaya, kalau nggak jual diri mau ngapain? Very nice. Iya. 1 pintar dan 2 ulet. Iya dong. Nggak langsung bagus, nggak viral, nggak nyerah. Coba lagi, Iya. coba lagi. Nggak gampang nyerah, dan itu harus putar otak. Tidak, dan aku intinya. nggak pernah patokan viral aja. Sebelum viral aku udah kerja di bank duluan, aku pinter loh. Jadi Aku apapun S1. diusahakan ya? Iya, karena memang sebelum aku ke Jakarta aku harus kuliah, dan aku pernah sekolah di India juga. Jadi gini, lu boleh lebih cantik dari gue, tapi kalau otak jangan salah kayak gitu. Jadi Jadi S1 apa? S1 fisika aku, sains. Waduh. Perbankan, fisika, penerbangan. Iya. Jual donat rencana nggak? Tapi Pingkan tuh sebenarnya otaknya macet juga loh. Viral juga kan? Viral juga ya, maksudnya itu tuh ada sesuatu yang di otaknya yang juga bikin kita jadi perhatian sama dia. Kalau aku orangnya nggak FOMO sih. Karena oke, kalau misalnya lagi musim donat gitu. Bukan, kamu nggak aku tidak akan bisa menyaingi donat-donat yang udah punya nama besar. Jadi kalaupun aku punya jajanan, aku tidak akan nyamain nama-nama yang besar itu. Aku harus I punya see. sesuatu yang aku keluarkan yang berbeda. I see. Jadi kamu tuh harus pokoknya jalan. Tapi jujur aku boleh nggak tes parfumnya? Boleh Ini dong. bukan karena ini loh. Boleh Kayaknya dong. kemasannya keren loh. Aku mau coba ya. Coba kamu review ceritanya. Ceritanya kamu review ala-ala di No hard feeling juga ya, no jujur hard ya. feeling. 2, 3 tiganya kamu cobain semua. Nah, kok di tangan sini loh? Enggak, pertama tangan harus digosok-gosok gini. Oh gitu. Oh ada Karena aku sering di caranya. endorse parfum, jadi Oh, bagus sih. bagus ya. Bagus banget swear ini. Bagus ya, Lin. Aku tadi pertama lihat gini, kok kayak di mall-mall besar ini parfum apaan? Terus kata kakak punya kakak ternyata ya. Iyo. Hebat loh bisnisnya. Ah, Wangi coba itu yang guys, putih wangi, ya. wangi. Putih Biar ya. kita nggak terlalu kaku ceritanya. Iya dong. Ada aja gebrakannya nih, fisika, penerbangan. Nah, ini agak lebih berat nih biasanya buat cowok nih, Lin. Coba. Oh ya kak, sambil ini parfum ya, kadang gini kak, kalau kita tuh sama orang itu kan wangi-wangi semua. Sama orang itu ramah gini ya, suatu saat kalau ketemu pas lagi susah, orang tuh nolong. Iya, bener. Aku tuh selalu nolongin orang tuh gini loh, nggak mungkin kita di atas terus. Iya dong. Siapa tahu yang kita ramahin itu nanti nolongin Nolong kita. Iya, Makanya iya. aku dimanapun nggak pernah susah loh, di penjara aja kan. Ada aja temen. Tapi bagus banget nih parfumnya, wangi-wangi. Oke, Tong. 9,5 lah ini. Nanti tak kirimin deh. Iya ya, jujur loh. Kamu Keren. bisa, Bumil bisa pakai parfum? Bisa lah. Aman ya? Aku malah suka banget pakai parfum. Oh, kamu juga seneng ya? Suka dia suka aku pakai parfum. Anakmu? Heeh. Oh, Tapi ada beberapa hal yang nggak suka, misalnya kayak ke mall. Oke. Dia nggak suka. Bapaknya juga nggak suka. Oh, cocok Terus sukanya ke air-air kayak ke pantai kayak gitu. Oh, pantesan guling-guling di pasir terus loh. Udah kayak pemolen lagi dikasih tepung loh. Sampai ada yang bilang loh, Lina Mukherjee tuh cantik asal gak dekat pantai. Langsung berubah jadi dugong ya, saya muter. Aku sering loh dipanggil dugong.
Kamu sering panggil dugong? Sampai pacarku manggil aku dugong. Loh kok kamu manggil aku dugong? Aku baca komen, dugong itu makin jelek. Aku bilang, kok kamu manggil aku dugong sih? Aku kira dugong tuh cantik. Aku bilang netizen besok-besok kamu jangan manggil aku dugong. Akhirnya aku kasih screenshot cowokku manggil aku dugong. Malah mereka ketawa loh. Tapi ya, menurut gua, tapi lu sadar nggak bahwa lu sekarang banyak fans di TikTok? Banyak lah. Banyak loh yang bilang, mereka bikin ini, mereka bikin rate 1, 2, 3, list apa aja yang disuka, konten yang ya, konten disuka konten. untuk menghibur. Lena mau kerja tuh banyak yang Masuk. disebut loh. Susah loh disukai orang. Susah dong. Susah banget. Kadang Dibenci gampang. Kadang gini, aku ngeliat artis yang udah punya nama live di TikTok aja cuma 300 yang Betul, nonton. belum Aku tentu. aku sekali live bisa pernah 100.000 lah yang nonton. 100.000? Iya, 100.000 Lina? orang. Dan gini aja kalau nonton mungkin kita masih bisa cari penonton sampai orang check out produk itu loh. Nah, Kemarin itu beda 1 jam cerita. aja 2 jam aku 2.500. Apa? Cocokkan Ininya? apa? Lipstick, Barang-barangnya? lipstick juga ya semua hampiran, Wow. makanya endorse-nya banyak. Nah, aku terharu banget sama mereka. Iya. Makanya aku selalu bilang, netizen tuh tidak boleh disombongin. Dia tuh nyawa kita. Apalagi orang kerja di dunia artis sama dunia Iya. seleb-seleb medsos. Iya. Jadi apa triknya Lin? Supaya dari tadinya kamu tuh ya agak public enemy, tapi sekarang turns out menjadi lumayan jadi sweetheart nih, disukain sama netizen. Walaupun ada yang bilang aneh, queen of garment apa semua, tapi disukai gitu. Lucu, pasti lucu. Kalau video yang guling-gulingan di pasir itu tim yang nyuruh apa? Kadang dia yang nyuruh, Oh, kadang malah ini. kamu masuk lautnya lebih ke dalam, nanti aku dibawa ombak lah, masuk kurang masuk katanya. Pakaiannya kurang katanya. Kalau dulu ya asistenku ini gini, Mbak ini cantik dong kalau pergi ke mall. Kenapa? Ya itu nggak cantik, jadi aku harus cantik. Kok sekarang aku cantik? Siapa yang nyuruh cantik? Ganti-ganti harus yang jelek katanya. Nanti nggak viral kan kurang ajar. Beda omongan, beda. Pas aku di penjara tau nggak dia ngomong apa? Elina Mukherjee itu kan kalau dipuji dikit aku dapat HP, dapat uang. Kapan dia keluar? Kalau dipuji dikit langsung enak aja, bukan karena dia muji, karena lu lama 8 tahun ikut gue. Ini 8 tahun. Iya. Berarti kamu baik lama-lama. Iyalah. Lin, ada yang mau endorse ini gak sih BH? Gue gatel banget ngeliat BH-nya. Kadang dia pakai baju biru, BH-nya orange keluar. Baru celananya pink. Iya. Sorry, itu di konsep juga. Kamu juga konsep. Mereka yang beliin. Maksud gue kan ada BH yang nggak ada pakai tali ya. Emang lu sengaja kayaknya ya nyuruh bos lo. Emang kok konsep? Mereka yang beli, aku mah nggak beli loh. Jadi aku tuh udah nggak ada waktu kayak beli-beli, jadi dibeliin mungkin kutang murah lah di online kali 5.000. Sampai suka dikomentarin netizen tuh, komen itu kutang nenekku yang hilang katanya. Lin, kalau lagi burn out, karena kan kamu konten kreator, tiap hari bikin konten. Apa yang kamu lakuin supaya selalu dapat ide-ide yang bisa menghibur netizen? Aku kayaknya udah menguasai pasar banget sih. Aku bakal tahu nih yang view-nya gede ama enggak. Caranya apa? Caranya gini, kayak kita mungkin tester makanan lah kalau kita masak ya. Tempe itu sama loh. Tempe. Tapi kan ada yang dijadikan bacem, ada yang dijadiin mendoan, ada yang Betul. dijadiin misalnya oseng. Aku harus bisa tester di mana yang paling banyak suka. Misalnya di oseng. Oh berarti aku harus mencakup ini yang paling disukain orang. Itulah yang kita repeat lagi-lagi. Berarti konten yang berhasil, Iya. yang mana yang FYP, Iya, kita yes, remake lagi, iya. remake Dan lagi. itu tempe ya, tapi kita harus ada lagi. Jadi kayak pasar ada ikan, ada sayur, ada buah, sehingga orang datang semua. Nah kita juga kalau punya konten tuh harus include semuanya. Ya travel, cerita hidup, ya seksi-seksi, ya yang menyebalkan, nagaan, apa segala macam. Iya. Kita tuh harus ada paketan yang orang tuh nggak boring. Gimana cara cari idenya untuk selalu bisa up to Ya date? sebelum tidur tuh harus berpikir terus. Karena memang apa ya, hidup itu kan kayak kita naik sepeda ya. Kalau kita mau stabil kita harus bisa ngayuhnya secara rapi sama kayak pemikiran kita. Iya. Makanya mau kerja pakai otot atau pakai otak. Kalau pakai otak ya berarti otak kita harus bekerja terus. Terus. Sambil ngobrol gini aja aku bekerja, ini harus aku promosiin, podcastnya harus laku. Nah, iya dong. Ini sebenarnya- Biar yang undang gak rugi. Makanya sama-sama lakinya Bule, Lina Mukherjee kayak mirip. Sebenarnya gue gak guling-guling lagi. Anyway, congratulations kalaupun emang bener ini kehamilannya, berdoa semoga Tapi orang aku belum tua share ke lancarkan. keluarga loh ini. Oh, belum share keluarga. Lah mamamu kalau nonton. Ya gini, maksudnya orang Jawa itu ada kata-kata kayak gini ya. Ini kan masih 6 minggu. Pamalia. Terus otomatis kalau ada hamil itu kita kan ada keluarga fanatik, pasti Iya, iya, ada iya, pertikaian nanti atau apa. Ya walaupun akhirnya pasti akan terima lah, mau nggak terima namanya cucu. Takutnya dalam polemik kayak gini dia hanya belum hidup banget yang jelas. Nanti aja kalau nanti memang udah jelas misalnya kayak udah membesar, anaknya udah bergerak, ya aku jujur secara wanita, secara gentleman laki ya aku nih ya hamil gitu. Akan aku, yang penting kan aku bertanggung jawab untuk perbuatan aku sih. Oke, sekarang kamu ucapin terima kasih kamu karena kamu tadi bilang nafas kita itu sebagai public figure adalah Yes. netizen. Lu mau keren, lu mau bikin konten apa jungkir balik, kalau netizen gak suka ya gak berangkat. Yes. Ya, apa yang mau kamu sampaikan sama netizen yang mungkin dulu menghina kamu, mencela kamu, tapi sekarang banyak yang ngefans sama kamu. Kalau aku buat netizen, aku tidak pernah dendam dengan kalian semua karena mungkin memang kesalahanku juga sih. Kadang kan namanya konten kreator mungkin perilaku yang kulakukan menurut aku benar tapi menurut kalian enggak. Terus untuk netizen pokoknya doakan aku ya, aku tuh pengen banget
kalian nggak banyak orang yang depresi, karena cukup aku pernah ngalamin beberapa hal depresi sampai aku minum obat 7 bulan. Aku pengen semua orang itu kalau bisa happy, nanti doain aku punya perusahaan banyak. Dan untuk public figure yang sombong, yang berapa kali mungkin sombong sama aku atau sama netizen lain, sama temanku juga, ingat ya, tanpa netizen, tanpa kuota netizen, pengorbanan netizen, kamu itu kismin, nggak punya apa-apa. Jadi sayangin netizen. Kalaupun ada komentar yang nggak bagus, udahlah telan mentah-mentah, karena kita tuh nggak bisa nerima pujian aja di dalam hidup. Aduh, Kecuali luar kalau yang biasa. parah sih bisa dilakukan. Luar biasa. Brand, beauty, behavior. Lina Mukerji. Tapi honestly aku jauh lebih senang Lina sekarang karena ya itu kamu membuat kelucuan tanpa menyakiti orang lain. Ya udah, sama kayak aku kalau berkomedi ya udah aku nyela diriku sendiri aja, paling aman toh. Karena kalau hidup kita tuh kita walaupun bikin orang lain ketawa tapi dengan menginjak orang lain, kita nggak pernah tahu Lin, saat dia pulang mungkin dia sholat, dia doa, mungkin dia nangis, mungkin dia nggak ngejelekin kita, tapi mungkin dia nangis cerita sama Allah, tadi gue dibercandain ini sekarang. Kita tapi kalau nggak sengaja beda ya kita. Ini maksudnya kita dengan sengaja gitu loh. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi karma yang nggak baik buat kitanya gitu loh, ya kan? Gitu loh. Thank you Lina, terima kasih. Nggak menyesal kalau gitu gue mengundang lo. Agak deg-degan sih jujur tadi. Ngundang nggak ya, ngundang nggak ya, ngobrol apa? Atau oke, you're a smart woman. Congratulations on your pregnancy. Bye guys, God bless you.